Film Bedazzled atau dalam bahasa Indonesia yang mempunyai arti berbeda merupakan film komedi fantasi yang pertama kali dirilis pada tahun 1967 dan telah diremake pada tahun 2000. Kedua versi film ini mengisahkan tentang seorang pria biasa yang menjual jiwanya kepada iblis dengan iming-iming untuk memenuhi keinginannya dalam beberapa bentuk yang berbeda. Berikut sinopsis filmnya. Film dimulai dengan menampilkan seorang pria cupu bernama Elliot atau sebut saja namanya Oot yang saat ini bekerja di perusahaan komputer. Oot merupakan pria yang baik, sangat ramah, tetapi juga polos dan lugu. Suka bicara belak-belakan tanpa memikirkan perasaan dari teman-temannya. Hal ini membuat teman-teman di kantornya Oot tidak merasa nyaman untuk berteman dengannya dan berusaha untuk menghindari si Oot ini di setiap momen pertemuan. Si Oot ini seumur hidupnya tidak pernah pacaran dan sangat mendambakan punya seorang kekasih. Oot orangnya mudah sekali untuk putus asa, kurang peka terhadap diri dan lingkungannya, tetapi dia mempunyai kelebihan bahwa dia berusaha untuk menyenangkan orang lain dan berusaha untuk membuat orang lain bahagia. Sebagai seorang pria dewasa, Oot sebenarnya menyukai seorang wanita bernama Alison Gardner atau sebut saja namanya Alice, namun karena sifat pemalunya, Oot tidak berani mengajaknya untuk berkencan. Suatu hari Oot membulatkan tekadnya untuk mendekati Alice. Namun rekan kerjanya malah memojokkannya hingga usaha untuk kencan bersama Alice pun gagal. Kejadian tersebut membuat Oot merasa frustasi dan kecewa, di mana dia berjanji kepada dirinya bahwa dia bersedia melakukan apa saja untuk mendapatkan hatinya Alice. Dear God, I would give anything to have that girl in my life. Seketika sebuah bola biliar menggelinding ke kaki Oot. Oot mengambilnya dan melihat ke sekeliling kafe dan menemukan seorang perempuan cantik memberikan kode kepadanya untuk mendekat membawa bola biliar tersebut ke arahnya. Oot menyapa perempuan ini dan mereka pun berbincang, di mana perempuan ini ternyata mengetahui apa yang ada di pikiran Oot dan apa yang diinginkan oleh Oot. Dia pun mendengar apa permohonan Oot kepada Tuhan barusan, di mana kejadian ini membuat Oot terheran-heran. Perempuan ini kemudian mengajak Oot ke tempat yang lebih tenang untuk membahas tentang permohonannya barusan. Melihat Oot tidak merespon terhadap dirinya, perempuan ini mengeluarkan kartu namanya dan mengaku bahwa dia adalah The Devil, atau kita sebut saja Mbak Iblis, yang bisa mengabulkan permintaan apapun dari Oot. Setengah tidak percaya, Oot kemudian pergi dari tempat itu, dan seketika Mbak Iblis ini sudah duduk di mobilnya Oot dan meyakinkan Oot bahwa dia adalah iblis yang saat ini mengambil wujud perempuan untuk bisa meyakinkan Oot. Mbak Iblis ini kemudian mengajak Oot untuk datang ke kantornya yang ternyata merupakan sebuah klub malam. Sesampainya di luar klub, Oot didatangi oleh pengunjung-pengunjung klub yang berteriak histeris kepadanya, seakan-akan mereka sudah menunggu Oot sejak lama. Masuk ke dalam klub, ternyata banyak sekali orang yang ingin berkenalan dan berfoto dengan Oot. Pengunjung yang perempuan banyak yang tidak sabar untuk menggoda, merayu, dan bercumbu dengan Oot. Si Oot ini merasa heran kenapa semua orang di klubnya Mbak Iblis ini mengenal dirinya. Kemudian Mbak Iblis menjelaskan karena semua orang yang ada di klub tersebut sudah mengetahui betapa tampan dan karismatiknya si Oot ini. Mbak Iblis ini kemudian merubah penampilannya seperti iblis yang ada di film-film horor karena Oot masih tidak percaya dengannya. Akhirnya Oot yakin bahwa si perempuan ini adalah iblis yang sesungguhnya. You really are the devil. Mbak Iblis ini kemudian mengkonfirmasi permohonan si Oot tadi dan mengatakan kepadanya bahwa dia bisa mengabulkan 7 permohonan Oot. Oot pun bersepakat dengan Mbak Iblis dan seketika dia disuguhi kontrak perjanjian setebal kamus bahasa Inggris untuk dipelajarinya. Kemudian si Oot kaget bahwa dalam salah satu klausul kontraknya bahwa dia harus menyerahkan jiwanya untuk Mbak Iblis nanti setelah 7 permintaannya itu dikabulkan oleh Mbak Iblis ini. Membaca kontrak ini membuat Oot mulai bimbang dan seketika Mbak Iblis menayangkan filmnya Oot dan Alice yang sedang bermesraan untuk meyakinkan dan memperdaya Oot bahwa inilah yang akan terjadi jika permohonannya dikabulkan oleh Mbak Iblis ini. Melihat video tersebut tanpa ragu, Oot menandatangani kontrak perjanjian dengan Mbak Iblis dan si Mbak ini kemudian mengarahkan Oot untuk meminta permohonan pertamanya. Oot kemudian meminta kepada Mbak Iblis bahwa dia ingin menjadi orang yang sangat kaya, orang yang sangat berkuasa, dan yang pastinya dia ingin menikah dengan si Alice. Dan kemudian memberikan sebuah token dengan menekan nomor 666 jikalau nanti ada permasalahan pada permohonannya tersebut. Dan keinginan si Oot pun terkabul.
Pagi harinya Oot terbangun dan mendapati Alice berada di sebelahnya. Oot merasa bahagia dan kemudian melihat dirinya ke cermin di mana dia sekarang memiliki kumis yang tebal dan wajahnya ganteng seperti orang Latin. Oot berkeliling di sekitar rumahnya dan sangat bergembira menemukan bahwa rumahnya seperti istana. Tidak berapa lama kemudian Oot didatangi oleh pelayan yang berbahasa Spanyol. Oot pun kaget bahwa dia juga bisa berbahasa Spanyol dalam satu malam. Estoy hablando español. Kegiatan Oot di pagi hari berlanjut di mana dia harus memeriksa peternakan kuda ditemani oleh 3 orang anak buah setianya, dan pandangan Oot terbakar cemburu melihat istrinya Alice sedang bermesraan dengan guru les bahasa Inggrisnya yang bernama Raul. Oot kemudian mendatangi Alice dan mencoba meminta penjelasan dari istrinya, tapi Alice berbohong bahwa dia tidak ada apa-apa dengan Raul ini. Kemudian anak buahnya Oot memberikan bukti-bukti perselingkuhan Alice dengan Raul. Setelah melihat bukti-bukti ini, Oot mendatangi Alice ke kamarnya dengan emosi. Kemudian Alice mengakui perselingkuhannya dengan Raul karena selama ini dia sangat membenci Oot. Pertengkaran mereka terjadi dan berhenti ketika anak buah Oot melapor ada permasalahan yang terjadi di pabriknya Oot. Oot pun bergegas turun dan heran melihat ada sejumlah tentara bayaran yang mengikutinya. Sampai di hutan, Oot bergegas turun dan alangkah terkejutnya dia bahwa Mbak Iblis ini menjadikan dirinya sebagai bandar narkoba Ekuador yang kaya raya. Tidak berapa lama kemudian, Raul datang menyerang Oot. Raul berencana merampas pabrik narkobanya Oot. Tembak-tembakan terjadi antara anak buah Raul dengan anak buahnya Oot. Sampai suatu ketika, Oot berhasil kabur dari pabrik tersebut dan pabrik narkobanya Oot meledak terbakar. Oot berencana kabur menggunakan helikopter dan dia berhasil berpegangan kepada kaki helikopter ketika helikopter tersebut mau terbang. Kemudian Elliot mencari token pemberian Devil, tapi token tersebut jatuh dan Elliot ikut terjatuh dari pegangan kaki helikopter tersebut. Beruntung dia berhasil memegang token tersebut dan menekan angka 666 sebelum dia terjatuh ke tanah. Oot kemudian berpindah jatuh ke mobil yang berada di hadapan Mbak Iblis ini, yang sedang berperan sebagai polisi lalu lintas. Oot komplain ke Mbak Iblis ini kenapa settingan permohonannya bisa meleset jauh dari yang dia impikan. Si Mbak Iblis ini membela diri bahwa yang Oot minta adalah menikah dengan Alice, bukan untuk saling mencintai. Terkait kekayaannya itu, tidak secara spesifik disebutkan Oot dari mana sumbernya. Dengan polosnya Oot mengamini penjelasan Mbak Iblis ini. Si Mbak Devil ini kemudian merayu Oot untuk segera membuat permohonan keduanya. Kemudian dia membawa Oot ke kamar tidurnya Alice untuk mengetahui apa yang diinginkan oleh Alice dari seorang laki-laki. Mbak Iblis ini kemudian memeriksa kamarnya Alice dan menemukan buku diarinya dan segera membacakannya di depan Oot yang sedang was-was jikalau nanti Alice masuk tiba-tiba ke dalam kamar. Dan yang ditakutkan Oot menjadi kenyataan. Alice keluar dari kamar mandi dan menembus tubuh Oot seperti angin. Mbak Iblis kemudian menemukan apa yang diinginkan oleh Alice dari seorang pria dari buku diarinya tersebut, bahwa Alice menginginkan seorang pria yang sensitif. Dengan semangat 45, Oot membuat permohonan keduanya, yaitu menjadi pria yang paling sensitif di dunia, ditambah permohonan bahwa dia ingin Alice mencintai dirinya. Adegan berpindah ke Oot yang sekarang wajah dan rambutnya berubah menjadi kemerahan. Oot sedang berdua bersama Alice di pinggir pantai. Topik pembicaraan Oot sangat sentimental. Melihat matahari terbenam membuat Oot menangis. Perasaan yang sangat halus sekali dimiliki oleh Oot ini sampai suatu ketika ada sekelompok pemuda yang mengganggu dan membuli Oot yang sedang ngobrol bersama Alice. Dengan sopan, Oot meminta agar si pembuli ini tidak mengganggu mereka berdua. Dengan santai, salah seorang pembuli mengajak Alice untuk minum bir bersama. Dengan cepat Alice mengiyakan ajakan pemuda ini dan Oot yang bingung menanyakan alasan Alice kenapa meninggalkannya, yang dijawab dengan Alice bahwa Elliot orang yang sangat sensitif, di mana kesensitifan ini membuat Alice sangat tidak nyaman. Kemudian Alice pergi meninggalkan Oot yang menangis terseduh-seduh di pantai. Kemudian Oot menekan token dan kembali ke hadapan Mbak Iblis lagi, di mana Oot kembali meminta dirinya agar menjadi orang yang kekar, tinggi, atletis, dan disukai oleh setiap orang. Mbak Iblis ini kemudian menyarankan Oot untuk menjadi pemain basket saja, dan sosok yang pas untuk Oot menjadi seperti Michael Jordan. Si Mbak Iblis ini langsung menyentikkan jari dan adegan berpindah ke Oot yang sedang bermain basket dengan tubuh dan postur yang sangat dia inginkan. Keahlian Oot dalam bermain basket tidak perlu diragukan publik, mulai dari shooting, defense, tembakan 3 point, sampai dunk dari tengah lapangan bisa dilakukan Oot dengan sangat mudah. Sampai suatu ketika di ruang ganti pemain,
Oot didatangi oleh Alice yang sedang berprofesi sebagai wartawan majalah olahraga. Alice kemudian menggoda Oot dan ingin mewawancarai Oot yang atletis, perkasa secara personal. Oot yang belum menangkap maksud Alice ini kemudian menjawab pertanyaan Alice dengan sangat profesional. Tapi Alice bersikeras, penasaran memaksa Oot untuk memperlihatkan pusakanya ini. Menangkap maksud Alice, Oot yang sudah pede dengan tubuh yang sempurnanya ini memperlihatkan udin pusakanya kepada Alice dan mereka berdua sangat terkejut. Apalagi Oot yang tidak percaya memiliki udin yang sangat tidak proporsional dengan dirinya tersebut. Segera Alice mencari alasan untuk meninggalkan Oot dan dengan malu dan marah, Oot menekan tombol tokennya kembali dan langsung berdiri di hadapan Mbak Iblis yang saat ini sedang berperan sebagai perawat di rumah sakit. Oot sangat komplain kepada Mbak Iblis ini, kenapa si Mbak ini membuat udinnya Oot tidak proporsional dengan postur badannya yang atletis. Tapi selalu si Mbak Iblis ini kemudian mempunyai alasan atas komplainnya si Oot. Kemudian Oot menginginkan dirinya menjadi orang yang pintar, pandai bicara, cerdas, dan mengetahui segalanya, terkenal dan tampan, luar biasa, yang nantinya membuat Alice menjatuh cinta kepada dirinya. Komplit banget. Dengan tambahan permintaan, pusaka untuk dirinya itu proporsional dengan badannya. Si Mbak Iblis ini kemudian mengabulkan keinginan Oot dan adegan berpindah ke jamuan makan malam di sebuah ruangan yang terlihat kelas atas, di mana Oot muncul dengan karismanya yang luar biasa, membuat semua orang terpana ke arahnya. Oot pun sangat pandai bersosialisasi dengan tamu-tamu yang lain, membuat Alice yang melihat ke arahnya sangat tertarik dan mulai melakukan PDKT ke Oot. Bak Gayung bersambut, Oot pun mengajak Alice ngobrol di atas balkon. Singkat cerita, Oot pun mengajak Alice untuk mantap-mantap di rumahnya. Tapi ketika masuk kamar, mereka dikejutkan oleh seorang laki-laki yang sudah berada di kamar tersebut. Laki-laki ini mengaku pacarnya Oot dan mengatakan bahwa si Oot ini seorang gay. Oot yang menyangkal dan meyakinkan Alice bahwa dia seorang laki-laki yang normal. Mereka pun berciuman, di mana akhirnya Oot sadar bahwa si Mbak Iblis membuat dia menjadi seorang gay. Alice pun keluar dari rumahnya Oot dan Oot pun kembali ke Mbak Iblis untuk komplain selanjutnya. Adegan berpindah ke Mbak Iblis yang sedang berperan sebagai guru SMA. Seperti biasa, komplainnya Oot ada saja jawabannya oleh si Mbak Iblis ini. Oot menyesalkan skenario Mbak Iblis ini yang selalu di luar ekspektasi dirinya. Kali ini Oot meminta Mbak Iblis menjadikan dirinya sebagai salah satu tokoh penting di dunia yang berpengaruh sehingga dirinya disegani oleh Alice. Mbak Iblis dengan tersenyum mengabulkan apa yang diminta oleh Oot. Adegan kembali ke Oot yang saat ini menjadi Presiden Amerika Serikat tempo dulu. Alangkah kagetnya Oot ketika melihat ke cermin bahwa Mbak Iblis menjadikan dirinya sebagai Presiden Amerika Serikat Ben Franklin yang tewas dibunuh ketika melihat pertunjukan opera. Dan lokasi ini merupakan lokasi terbunuhnya presiden tersebut. Dengan panik Oot mencari token merahnya, tapi dia tidak menemukan token tersebut di saku baju maupun saku celananya. Akhirnya Oot menemukan token tersebut di dalam sepatu bootnya, dan seketika si penembak sudah berada di samping Oot, dan Oot meminta waktu sejenak ke pembunuh untuk menekan tokennya. Dan adegan kembali seperti yang sudah bisa diterka oleh penonton channel ini. Pagi harinya Oot pergi ke kantornya, dan dia ditegur oleh atasannya karena sudah beberapa hari ini Oot tidak masuk kantor. Ada yang berubah dari penampilan Oot, di mana dia sekarang terlihat lebih tenang dan lebih berkarakter. Ketika Oot menghidupkan komputernya, muncullah wajah Mbak Iblis di monitor yang menagih permohonan ketujuh Oot. Oot yang merasa sudah tidak berminat lagi dengan permohonan apapun, kabur dari kantornya, diiringi dengan tatapan aneh dari rekan-rekan kantornya. Oot menenangkan diri ke gereja, di mana dia didekati oleh seorang pastor yang mencoba memberikan pencerahan kepada Oot. Dengan antusias, Oot menceritakan permasalahannya, sembari mengharapkan solusi dari sang pastor, tetapi malah Oot dibawa ke kantor polisi karena dia dipikir tidak waras dan bisa mengganggu keamanan masyarakat. Sesampai di kantor polisi, Oot langsung dibawa oleh Mbak Iblis yang saat ini berperan sebagai salah satu polisi dan membawa Oot masuk ke jeruji besi. Mbak Iblis ini mengancam Oot agar jangan banyak gaya lagi dan segera membuat permohonan terakhirnya. Oot kemudian termenung di sel tahanan sehingga rekan satu selnya yang terlihat bijak menanyakan apa permasalahannya Oot. Kemudian Oot menceritakan pengalamannya ke rekan satu selnya tersebut, di mana Oot mendapatkan pencerahan, di mana rekannya mengatakan bagaimana kamu akan menyerahkan jiwa kamu ke iblis, sementara jiwa kamu ini bukanlah kamu pemiliknya. Kata-kata yang sangat dalam dan sangat bermakna universal inilah
yang membuat Oot pada esok harinya mendatangi Mbak Iblis di klub malam miliknya. Sesampai di dalam klub, Oot melihat banyak orang-orang yang masih berjoget tidak jelas walaupun hari sudah siang, di mana kemudian dia dibawa oleh Mbak Iblis masuk ke dalam ruangannya. Mbak Iblis menanyakan ke Oot apakah dia sudah memikirkan permohonan terakhirnya. Mbak Iblis menekankan bahwa permohonannya itu ada batas waktunya. Oot menegaskan ke Mbak Iblis bahwa dia tidak menginginkan permohonan lain atau permohonan apapun ke Mbak Iblis ini. I really don't want another wish. Mbak Iblis yang mendengar itu menjadi marah dan memaksa Oot untuk mengajukan permohonan terakhirnya, tetapi Oot tetap bersikeras bahwa dia tidak akan meminta apapun lagi dari Mbak Iblis ini. Seketika Mbak Iblis berubah bentuk ke bentuk aslinya, serta menakuti dan mengancam Oot dengan tombak trisulanya yang tajam. Dan dengan terpaksa Oot mengajukan permohonan, di mana Oot meminta ke Mbak Iblis agar Alice diberikan hidup yang bahagia. I wish that Allison has a happy life. Mendengar permohonan Oot ini, Mbak Iblis melengos dan adegan berpindah ke Oot yang terbangun di tangga sebuah ruangan dan dia pun berdiri dibantu oleh Mbak Iblis yang saat ini berpenampilan seperti wanita karir. Mbak Iblis menyampaikan ke Oot bahwa dia tidak jadi mengambil jiwanya Oot, dengan kata lain kontrak kerjasama Oot dengannya dianggap batal. Yes! I get to keep my soul! Mbak Iblis pun menjawab bahwa dalam salah satu klausul perjanjian yang setebal kamus bahasa Inggris tersebut, jika permintaan terakhir Oot merupakan permintaan yang tulus, bukan untuk kepentingan pribadi, melainkan untuk orang lain, maka hal tersebut menggugurkan kontrak perjanjian yang telah Oot buat. Mbak Iblis pun kemudian meminta Oot agar jangan sampai membocorkan klausul ini ke mangsa-mangsanya lain. Oot pun pergi dan berjanji untuk tidak lagi berurusan dengan Mbak Iblis ini. Kemudian adegan berpindah esok harinya, di mana Oot berada di kantornya dan teman-teman Oot mulai heran dengan perubahan perilaku Oot yang sedikit cool. Mereka pun mulai segan dengan Oot dan tidak berani untuk mengganggunya lagi. Oot pun memberanikan diri untuk mengajak Alice berkencan, dan seperti yang sudah diduga, ternyata Alice sudah memiliki kekasih, tetapi Alice sangat respect dengan sikap Oot yang gentleman. I'm seeing someone. Sore harinya Oot pulang ke rumah dan mendapati tetangga barunya yang bernama Nicole yang sangat mirip dengan Alice. Lebih-lebih lagi mereka berdua ternyata satu frekuensi pada minat yang sama. Oh yeah, they're the best. Seperti film drama lain yang biasanya berakhir happy ending, Oot dan Nicole akhirnya menjadi sepasang kekasih dan film pun tamat.